menenangkan dada itu sambil tiduran. Ya, pertama ketika pasien datang kita harus memeriksa. Ya, apa yang harus dilakukan pertama kali adalah apa yang diinspeksi? Misalkan dia post-op ya. Pasti nggak akan kelihatan karena apa? Biasanya di sini dia pakai perban. Tapi kita melihat. Nah, ya tapi kita harus melihat ya area samping dengan cara kita inspeksi. Oh ya, ada ya, ataukah adanya bengkak ya, dengan cara inspeksi. Tapi untuk meyakinkan itu kita max ke kedua yaitu palpasi. Kita palpasi area sampingnya. Apakah ada tegang otot, spasm ya, apakah ada yang bengkak atau nyeri, dipegang aja nyeri. Ada yang seperti itu juga. Oke, dan kita lihat juga ketika infeksi, nah dibuka aja masalahnya. Oke, ketika infeksi ya, kita melihat raut wajahnya, ya. Apakah dia terlihat seperti ketakutan, apakah terlihat seperti nyeri, tenang, ceria ya kan, atau hopeless. Lebih kemana nih? Nah, ceria. Pasrah ya, hopeless. Dia sakit ceria lagi. Ya, oke, ya kita sudah lihat, kita sudah palpasi dan lain-lain. Ya, selanjutnya adalah apa? Ayo ingat apa namanya tadi? Perkusi. Perkusi, oke. Kita perkusi bisa diperkusi, misalnya ada yang bengkak, kita perkusi ya, kita perkusi bagian parunya juga bisa, ya. Nah, jika tidak memperkusi ya, atau tidak apa namanya memberikan perkusi, next ke auskultasi, cek ya kan, ada tidak resisten sekutu, oke, cek bagian punggungnya, oke, paru-paru bagian belakang, kita cek, ya kan. Oke, setelah itu baru kita latihan ke apa? Lakukan pemeriksaan apa? Ya, gerakan ya. Gerakannya adalah upper dan lower extremity, ya kan? Jadi kita gerakan di area tangannya dengan area kaki ya. Kita tes, oke? Ya, jadi biasanya pasien pasca operasi ini pasti ada beberapa bagian yang lemah, oke? Biasanya rata-rata itu bagian upper sama lower. Di lower dia mau duduknya nggak? Dia pasti tidur terus, gitu kan? Makanya salah satunya adalah di tidur. Ya, salah satunya adalah santai. Oke, ya. Jadi kita harus match-nya adalah ke PFGD ya. Kita apa namanya gerakan area lengannya. Pak, udah tahu ini pos operasi. Ya. Jadi biasanya ada beberapa bagian yang lemah. Kita di sini ingin melihat apakah ada kelemahan atau masalah pada area atasnya, anggota gerak atas. Salah satunya adalah salah duanya, ya, yaitu kedua tangan bapak. Jadi nanti bapak ikuti gerakan saya. Ini simpel, jadi gerakannya ini diangkat, sampai belakang, terus turun secara perlahan. Ya, ini kalau bisa terjadi ya, oke yuk. Angkat, oke, nah turun. Oke, nah dari pergerakan ini, contohnya ya, dari pergerakan ini kita sudah bisa satu melihat ya nilai NMT ya, ini enggak. Terus kita bisa menginspeksi. Terus ketiga kita bisa lihat range of motion. Jadi nggak satu-satu, kita yuk ROM dulu, udah beres, yuk MMT-nya lagi. Enggak, jadi satu langsung gerak dapat banyak. Jadi gitu ya. Tadi kalau misalnya ada banyak tapi sekali kita udah bisa lihat. Ya ketika dia ada nyeri gitu kan, yuk angkat dulu Pak. Ada nyeri nggak? Ada. Sebelah mana? Sebelah kiri gitu. Oh oke. Yuk sekali lagi. Ada nyeri nggak? Enggak Pak. Kiri ternyata pindah ke kanan. Wah bingung kan? Nah, maka kita harus apa? Specific exercise. Sebelum spesifik exercise, kita harus tes dulu dengan isometrik. Nah, ketika isometrik pasti ketahuan lokasinya di mana. Oke, yuk. Jadi sama gerakannya, cuma perbedaannya adalah saya tahan di sini ya Pak. Yuk mulai yuk 3, 2, 1 yuk. Terus kan. Ketika shouldernya diangkat, shouldernya bergerak, kita berikan isometrik, itu otomatis pasti area rotator cuff-nya itu akan menunjukkan nyerinya di mana. Oke. Tahu ya rotator cuff-nya? Sama aja. Subscapularis. Stop, udah tahu ya. Oke, good ya. Jadi gitu ya. Area ketika isometrik udah ketahuan. Oke, nggak hanya pada area upper, harus juga ke area lower ya. Nah, setelah itu kita tes bagian kaki. Aman Pak, oke nggak ada sakit. Next adalah kakinya ya. Jadi pertama-tama ya Bapak harus menggerakkan area lutut. Jadi lututnya ditekuk bersama dengan bagian hip atau panggul bola juga. Ya ini untuk melihat kekuatan otot kaki Bapak. Oke, yuk mulai ya. 3, 2, 1. Ditekuk bukan diangkat. Nah, good. Turun. Oke, good. Sini juga kita lihat apakah ada nyeri. Ya, apakah ada nyeri atau tidak.
maka dia ada nyeri di bagian hipnya, di bagian knee-nya, ankle-nya, atau di bagian abdomen kiri. Satu lagi Pak, turun sekali lagi. Oke, turun, stop. Ya, kita sudah memeriksakan ya area bagian kaki. Terus apa lagi? Sudah. Ya, pemeriksaan spesifik nyeri. Contohnya misalkan ternyata ada nyeri di area bahunya, ya kan? Kalau area nyerinya. Kalau area apa? Kaki. Kalau di sini kan kita udah tahu ya nyeri di area. Ini kita cek dulu spesifik. Ya, spesifik seperti apa? Yang misalkan, oh ternyata curiganya ada di tendon. Gitu. Tendon apa? Tendon supraspinatus. Berarti kita cek supraspinatus tendonnya. Ini tendinitis kali ya. Oke, dicek. Hasil dicek apa? Latihan. Ceknya apa? Barbell position ya. Atau endurotasi full endurotasi. Setelah itu baru dipalpasi area sini. Ya, apakah ada nyeri atau tidak? Contohnya seperti itu. Oke, sip. Setelah kita mengetahui ya ternyata ada beberapa area yang nyeri atau ada beberapa area yang lemah. Jadi tidak ada tapi lemah. Maka dari itu harus kita latih pasien agar apa? Agar mengembalikan performa muscle. Oke, nextnya adalah ambulasi. Oke, dari tidur ke duduk. Dari tidur ke duduk dulu. Ya, bukan dari tidur ke berdiri. Dari tidur ke duduk. Oke, Pak. Selanjutnya kita akan duduk ya. Soalnya Bapak udah 40 jam nih duduk. Oke, maka kita harus duduk sekarang ya. Jadi pertama-tama kita harus ubah posisi Bapak dulu ya, agar lebih mudah untuk bangun. Karena Bapak bangun akan secara alami. Oke, yang satu di sini ya Pak. Tekuk Pak yang kanan. Nah, oke. Jadi nanti ketika Abang bangun, ya tugas Bapak adalah mendorong bagian siku kiri dan bagian kanannya. Ya, saya membantu Bapak agar Bapak lebih mudah bangun. Oke, yuk, nggak usah begini gini aja Pak. Nah, oke. Nah, oke, posisi awalnya seperti ini. Oke. Posisi kedua seperti ini. Sorry ya. Nah, ketiga kita bantu dari sini dan siap ya, 3, 2, 1. Good. Itu lagi. Nah, biasanya kalau saya ada teknik lain. Kalau saya biasanya gini. Sorry, angkat kepala. Nah, ya. Jadi kalau saya biasanya saya buat posisi seperti ini dulu. Kenapa? Ketika dia posisi miring, space-nya jauh. Space itu karena ada ketika dia kecil, dia udah begini, atau udah segini di ujung. Kita biasa ke sana, posisi konsepnya salah. Yuk, tekuk di sini, dia udah langsung turun kan? Karena dia miring. Kita jaga di sini, tanpa sebentar. Semuanya buat saya, oke? 3, 2, 1 angkat. Nah, kita akan 30 lagi. Oke? Ya, lagi. Angkat. Jadi tinggal si batu angkat lagi. Nah, terus ya. Jadi kalau perbedaan antara jarak yang agak di tengah kita masih harus ya enggak harus nanti kasihan apa namanya Kita yang boleh minta tolong si kursi jam berapa? jam 2:05. 2:05. Oke, bentar lagi ya. Oh ya, kalau gitu. Sorry. Oke, ya nextnya adalah setelah Bapak berlatih duduk. Nanti kita berdiri dan berjalan duduk di tempat lain ya. Oke, siap? Yuk, pegang ke saya Pak. Oke, satu lagi. Oke, good. Yuk turun. Oke. Biasakan berjalan dulu. Ya. Apa? Jangan berjalan dulu biasakan. Ya, berdiri dulu nanti bisa. Oke, nah, ada jadi enggak? Ada gitu. Duduk. Good. Nah. Oke. Jadi ketika kita duduk ya, kan gini, target kita ingin nanti berjalan. Maka dari itu harus mempersiapkan otot-otot dulu, ya enggak? Otot-otot bagian apa? Bagian abdomen ya. Terus bagian apa? Ya, bagian bicep, hamstring ya, bagian bagian adduktornya, bagian aduktor dan lain-lain. Maka dari itu, ya sebelum kita lakukan berjalan, Bapak harus latihan dulu dari duduk ke berdiri, ya. Duduk lagi, oke, duduk ke berdiri, terus diulang-ulang. Ya, biasanya kita pakai set itu 5 set. 5 set 5 kali pengulangan. 1 set dulu aja, oke? Yuk,
pegang tangan saya dulu, jadi kita fasilitasi dulu. Pertama, oke, 3, 2, 1, bangun. Good. Oke, terus turun. Bagus. Lagi. Turunnya condong. Yuk. Nah. Jadi turun tuh nggak langsung nggak gini. Ya, konsep biomekanik turun tuh gini. Oke. Nah, jadi si bagian belakangnya itu turun duluan, badannya itu belakangan. Bagian depan. Ya, karena membagi center of gravity. Oke, bangun lagi. Turun. Iya. Oke, lagi. Oke, turun. Iya. Nah, jadi gini, ketika kalian menghadapi pasien apalagi orang stroke, mereka duduk rata-rata sambil bangun. Jadi mereka duduknya begini. Ini orang stroke. Dia mau duduk. Oke. Jadi dia nggak begini. Yang normal tuh begini. Oke. Jadi semua tumpuan ada di quadriceps. Nah, yang normal tuh begini. Ya biomekaniknya. Oke. Nah, jadi melalui fase squat. Oke. Nah, karena si stroke itu lemah kakinya, nggak ada fase squat. Saya ini squat. Oke, kasar dulu. Nah, itu ntar kita dibenerin kalau bagian stroke. Sama saya nggak tahu kenapa. Oke, ya. Nah, setelah dia bisa melakukan gerakan, maka kita lepas pasien. Maksudnya nggak usah dipegang, tapi dia bisa dengan kerak. Oke, ya bisa dengan kerak atau ya bisa ketika kita melihat pasien sudah bisa dengan kerak, akan dilepas. Ya, jadi dia bangun sendiri. Dia bangun Pak. 1, oke, good. Terus duduk lagi, jangan kemana-mana. Terus. Nah, 2, jadi kita hanya mengontrol. Oke, sampai 5. Oke, paham sampai sini? Next, hati-hati. Tunggu. Maaf ya, sorry. Ini diangkat dulu. Ini diangkat. Nah, sama konsepnya sama seperti ketika waktu di tempat tidur ya. Oke, ya jadi calf rest. Ada itu calf rest. Ya latihan pada ankle. Kalau tadi kan tadi lewat, ankle harusnya ada pumping. Sambil tidur. Kalau nggak ada videonya kelas lain tuh ada. Ya. Jadi nanti gini. Ya ini cuma sambil berdiri. Oke, 1, oke turun. Good. Lagi. Terus 2. Ini stabilisasi ankle. Karena seseorang ketika sebelum berjalan itu harus ada stabilisasi yang harus di ankle. Terus di mana lagi di knee. Terus di mana lagi di hip joint. Ya itu 3 joint yang penting sekali. Ya hebat lakukan. Oke. Mulai 3, 2, 1 up, naik 1, bagus. Oke, turun lagi 2, bukan ke depan, ke atas Pak. Nah, oke. Good, terus, bagus. Oke, misalkan udah 5 nih, 5. Stop, relax. Oke, itu atur nafas. Ya, kalau saya biasa gitu. Terus gini, jangan terlalu jauh, harus dekat dengan pasien. Pasien pusing, pasien capek. Kalian mau gini dong, nggak mungkin kan? Itu dia. Aduh, jauh lagi cuma berdua. Nah, gimana? Makanya kemana-mana ini harus belakang. Ya, akhirnya capek duduk. Nah, oke. Ya, lihat juga gini. Ketika melatih pasien, kita harus perhatikan loh ini. Ya. Dia kecapean. Bapak capek nggak? Enggak kok mas. Padahal lu udah capek, keringetan. Karena mau sembuh ya nggak? Oh iya lanjut Pak. Wah, visio ya nih. Saking semangatnya baru lulus ya nggak fresh graduate. Semangat sport. Ya. Pak semangat. Susah sih medis. Pas dilihat merem dia nggak. Pingsan kan pasti. Ayo siapa yang salah kan juga dia nggak. Waduh gimana nih? Dan makanya di situ kita harus lihat ya harus melihat kondisi pasien. Pucat ternyata kan. Udah putih mukanya tapi dia tetap semangat. Visionya juga semangat juga kan nggak gitu. Ya, oke, bangun. Next adalah, nih, ya, next adalah tetap masih di sini. Nggak kamu diri, oke, ya. Tapi kakinya jangan 1, oke. Nah sama seperti tadi, hip dan knee flex. Perbedaannya adalah di sini dengan one leg extend. Yuk 3, 2, 1 angkat, 1, bagus. 2, terus sampai 5 ya. 4, 5 contohnya udah 5 sebelahnya, oke. Nah, visio jaga di sini, oke. Terus 4, oke sekali lagi 5. Ini bisa kanan terus kiri, tapi dia pasti lebih lemah. Coba kalian tes ya, kalau kanan kiri itu lebih lemas, ya lebih capek, lebih mudah lelah. Itu pada kiri daripada pasien. Oke dulu. Nah, setelah ini latihan untuk otot abductor. Oke. Nah, biasanya ke samping. Prefer kalau dari saya, ini saya biasanya nggak melatih sambil gini posisinya. Karena apa? Coba perhatikan. Terang saya itu nggak lurus, ya lihat, oke, terang saya nggak lurus, kuat kaki tapi sakit, ya bagian apa? Latissimus dorsi, ya, bagian latissimus dorsi, ya itu sakit. Nah, maka dari itu saya kalau melatih pasien nggak ada pun, kalau terangnya harus lurus, jadi begini, oke, biar lurus.
Nah, oke. Satu. Oke. Jadi anatomical position ketika exercise itu penting. Oke. Lagi samping. Oke, ya. Kalau ini mentok, balik. Oke. Nah. Jadi Pak, lakukan Pak. Oke, hadap sana dulu Pak. Oke, area kiri dulu. Yuk, 3, 2, 1, lakukan. Bagus. Oke, nah kita mengoreksi. Mengoreksi apa? Alignment. Kadang pasien saking mau geraknya, padahal masih terbatas, tapi dia begini. Begini. Wah, ayo, lihat badannya. Ya, saking dia mau sembuhnya gitu. Jadi posisinya dia bungkukan. Padahal itu nggak benar. Gitu kan. Jadi ketika alignment yang jelek, ICU harus jeli. Oh ini salah. Harus lebih dari Pak. Ayo Pak, lanjut. Nah, jadi kesana nih, ya. Kita benerin dulu. Samping ya, kita benerin dulu. Nah, oke. Yuk sekarang sebaliknya Pak. Oke, yuk 1, bagus. Terus 2, terus sampai 5, 4, 5. Oke, stop. Ya, saat itu untuk lawan. Nextnya adalah plus semua dikalkulasi kardiovaskuler. Pegang. Lihat saya. Jalan. Oke, berisik nih. Ya. Jalan. Ya, terus jalan sampai sana. Silakan. Berisik. Jadi berisik banget ya saya. Balik badan. Ya, bagus. Terus. Dan biasanya gini, kalau di rumah sakit kan menggunakan kursi, tapi di kursi roda. Ya, kursi roda kan berat nih, ya. Jadi nggak akan ini kok nggak akan maju. Kayak saya dulu kalau ngerti pasien itu kalau udah kuat nih ya, saya duduk di kursi roda. Jadi dia yang dorong. Itu ada beban kan? Itu beban. Saya duduk di ini. Kita terus pause. Saya, ya, duduk, beres.